Penerapan sistem pemerintahan di Indonesia. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah periode awal kemerdekaan, di mana pada periode ini bentuk negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dengan sistem pemerintahannya adalah presidensil. Yang kedua adalah sistem pemerintahan RIS. Sejarah perjalanan politik kenegaraan kita pernah melalui berbagai fase dan perubahan sebelum tiba pada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI seperti saat ini. Salah satu fase yang pernah berlangsung adalah fase saat Indonesia berbentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Proses terbentuknya RIS dan fase pemerintahan RIS yang berlangsung singkat pada tahun 1950 ini menjadi salah satu babak penting dalam perjuangan memenangkan revolusi kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia Serikat tidak dapat bertahan lama di Indonesia akibat RIS bukanlah cita-cita negara Indonesia, di mana RIS membagi negara Indonesia menjadi beberapa negara bagian. Chipnya mungkin dipertahankan. Sistem pemerintahan federal yang diwariskan Konferensi Meja Bundar atau KMB hanya bisa bertahan singkat. Menurut Indonesianis asal Amerika Serikat George McTernan Kahin, setelah 6 minggu berjalan, sistem federal secara bertahap terus mendapat tekanan dari berbagai pihak yang menghendaki bentuk negara kesatuan. Sebagian besar rakyat di negara-negara bagian tidak puas dengan sistem federal yang dibebankan pada mereka sebagai akibat Konferensi Meja Bundar. 2 hari setelah penandatanganan pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara, pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan UUDS 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia menetapkan UUDS 1950 sebagai landasan konstitusinya. Pada masa itu, kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Pada masa ini sering terjadinya pergantian kabinet hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah 1. Menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua adalah menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi bangsa Indonesia dan tidak berlakunya UUDS 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang singkat. Sistem pemerintahan masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan menggunakan presidensil dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusinya. Pada masa Orde Baru, kekuasaan presiden berlangsung secara absolut. Lembaga-lembaga negara seperti DPR dan MPR tidak mampu mengimbangi kekuasaan presiden. Presiden menjadi lembaga negara yang paling berkuasa. Akibatnya, pada masa Orde Baru banyak terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai krisis politik pada tahun 1998 tidak mampu mengatasi. Rakyat yang kecewa dengan pemerintahan Orde Baru menuntut perubahan kekuasaan sehingga kekuasaan Orde Baru berakhir pada tanggal 21 Mei 1998.
Yang berikutnya adalah sistem pemerintahan masa reformasi. Era reformasi dimulai pada tahun 1998 dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusinya. Sistem pemerintahan yang dipakai tetap menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Namun, untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih dan demokratis, UUD 1945 perlu diamandemen. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan presidensil yang bersih dan demokratis. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensil di Indonesia sebagai berikut. 1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. 2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan atau persetujuan DPR. 3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan atau persetujuan DPR. 4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak anggaran. Sekian materi tentang sistem pemerintahan. Selanjutnya tugasmu adalah buatlah rangkuman sistem pemerintahan dalam setiap periodenya dengan menggunakan video, modul, dan bahan bacaan lain sebagai tambahan referensi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.